Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya buat teman-teman semuanya yang udah hadir dan juga para narasumber di acara kita atau di agenda kita dari Hima Teknik Kardiovaskuler, khususnya dari bidang 3, yaitu membuat video YouTube untuk channel YouTube kita, video Q&A dengan narasumber yang menarik yang kita undang pada saat ini. Ada Bang Fikri dan KBB juga. Mungkin bisa langsung diperkenalkan Bang dari salah satu, siapa yang duluan nih kira-kira yang mau memperkenalkan dari nama, angkatan juga, hobi kalau bisa kan. Ya, silakan. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi perkenalkan, nama saya Fikri Anugrah Permana. Saya mahasiswa Teknik Kardiovaskuler semester 6. Dan saat ini saya sedang PKL di RSUD Cibinong, Bogor. Dan untuk hobi saya saat ini yaitu memancing. Keren. Mancing mania. Oke. Mungkin bisa dilanjut ke KBB mungkin. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bibi Syifa Maulida, biasa dipanggil Baby, dari Prodi Teknik Kardiovaskuler. Tentunya saat ini sedang menempuh di semester 6. Untuk hobinya sendiri mungkin lebih menyukai hal-hal yang baru, jadi suka sama tantangan itu aja sih, jadi apapun itu saya sukai. Keren. Yang sangat jarang-jarang diminati sama orang lain. Iya. Ya, kita belum kenalan dari teman-teman dari Hima TKV dulu nih. Begitu kita dimulai dari saya sendiri ya. Saya sendiri Muhammad Zainal Albana dari angkatan 2020. Untuk sekarang masih berada di semester 4. Untuk hobi saya sendiri bisa olahraga juga, si bulu tangkis, main futsal, berenang juga bisa. Mungkin ke selanjutnya Preti atau Arum, ketua. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Preti Indriani Saragi. Saya juga berasal dari Teknik Kardiovaskuler semester 4. Dan hobi saya menyanyi. Oke, saya Arum Lintang Lestari, sama dengan Preti dan Zahran. Saya dari Teknik Kardiovaskuler semester 4. Hobi saya berenang. Mungkin kita akan tanya-tanya nih kepada narasumber-narasumber kita, ada Kak Bebi, ada Kak Fikri. Mungkin yang pertanyaan pertama nih Kak, kuliah di TKV itu seru nggak? Terus alasannya itu apa? Mungkin mulai dari Kak Bebi dulu. Oke, makasih Priti. Oke, sambil menunggu Kak Fikri ya, aku jawab apa ini. Ya nggak, Kri? Tadi Iya, pertanyaannya seru nggak gitu ya? Seru nggak? Dibilang seru banget malah. Karena apa? Karena kan untuk prodi teknik kardiovaskuler sendiri ini atau biasa kita singkat TKV aja gitu ya, masih jarang juga kan di Indonesia, baru ada di 2 universitas, salah satunya di UMK ini. Serunya kenapa? Karena jurusan ini sebetulnya belum banyak orang yang mengetahuinya ya. Terus jurusan ini juga langsung spesifik gitu. Jadi rata-rata bahkan orang mengira, oh spesialis, dokter spesialis. Padahal kan bukan ya. Karena kita hanya memang kita berkontribusi sama dokter jantung. Itu sih. Kalau misalkan ditanya seru banget. Tuh. Oke, mungkin pendapat dari Kak Fikri gimana nih? Tadi tentang ini ya, kuliah di TKP itu, kuliah ngambil jurusan TKP ini seru apa enggak gitu kan ya? Iya, benar. Kalau mungkin dari diri pribadi ya, bisa dibilang ini sesuatu hal yang baru lah gitu bagi saya pribadi. Nah, karena itu ini menjadi suatu tantangan dan akhirnya menjadi hal yang menyenangkan. Nah, kenapa demikian? Karena benar kata
bener kata KBB tadi, jadi kita ini emang salah satu jurusan yang langsung spesifik ke bagian jantung dan pembuluh darah. Yang nantinya jika kita sudah bekerja, nanti kita bakal bekerja sama atau menjadi teamwork di rumah sakit bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Itu apa ya, sedikit gambaran ketika kita bekerja di rumah sakit, kita bekerja sama bersama dokter jantung dan teman sejawat lainnya. Untuk TKP ini serunya itu kita bisa bekerja di dua bidang. Yang pertama ada di rumah sakit dan kedua ada di alat kesehatan. Mungkin yang membuat seru itu karena hal tersebut kalau bagi saya. Karena kita bisa bekerja di dua bidang, yaitu di rumah sakit dan di alat kesehatan. Oke, baik. Bagus-bagus nih jawaban-jawaban dari kakak-kakaknya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih tips belajar buat mahasiswa TKP, terutama untuk EKG dan EKO? Mungkin untuk tips belajar dari saya, ya poin pertama ketika kita berada di perkuliahan dan saat ini kan kita kuliah ini ya dalam jaringan ya atau bisa disebut kuliah daring. Mungkin dari teman-teman bisa diterapkan mulai saat ini ketika jam kuliah berlangsung, alangkah baiknya mencatat hal-hal ataupun point of view lah, yang poin-poin yang sekiranya penting kita catat. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sana ketika kuliah daring berlangsung, malah kuliahnya aja nih yang tetap online, tapi orangnya malah keluar kemana-mana, entah tidur dan yang lainnya. Mungkin ini sering terjadi ya di pada keadaan saat ini gitu. Tapi itu ya baik lagi kalau emang kita mendapatkan hasil yang memuaskan, yang pertama kita harus berlaku lebih keras lagi, ingat tujuan kita. Untuk tipsnya tadi mencatat poin-poin ketika kuliah berlangsung, dan setelah kita catat, terus kita ini ya mereview kembali, entah itu malamnya setelah kita kuliah atau enggak sebelum kuliah berikutnya, kita review ulang nih materi yang udah kita catat, yang udah kita tulis. Jadi untuk seenggaknya kita udah merecall kembali, oh ini loh yang kemarin dibahas, oh ini loh yang penting. Itu sih. Itu mungkin ini ya secara umum. Secara spesifiknya nanti boleh KBB jelasin gimana sih caranya tips untuk belajar EKG dan ekokardiografi. Ya, silakan KBB. Oke, terima kasih Kak Fikri. Ini boleh langsung dijawab atau gimana? Iya Kak, silakan. Boleh langsung jawab. Oke. Sebetulnya ya yang kata Kak Fikri itu kita harus catat-catat hal-hal yang penting gitu ya. Tapi balik lagi nih ke teman-teman, kan untuk cara belajar teman-teman itu kan masing-masing kan berbeda ya. Ada mungkin sistemnya SKS, ada mungkin yang harus ditulis dulu, dicatat dulu, ataupun macam-macam cara belajar lainnya. Yang pertama sih sebetulnya kalau untuk tips tersendiri adalah di mana teman-teman itu mengenali diri teman-teman dulu. Mengenali bagaimana sih cara teman-teman itu belajar gitu. Mungkin kayak, saya cara belajarnya cuma dengar, kan karena sekarang tadi yang kata Kak Fikri bilang, daring. Mungkin kan kita bisa lihat record-nya kan, atau enggak ada yang hanya bisa cuma record-nya aja, bisa dia langsung nangkep, ada yang dia harus sambil nyatet, dan ada juga yang harus sambil nyatet, sambil lihat, harus lagi diulang-ulang gitu kan ada. Jadi intinya adalah itu kita kenali dulu cara belajar kita kayak gimana. Terus sebelum belajar, setelah kita kenali, oh cara belajar kita kayak gini, kita udah nemuin nih cara belajarnya, misalkan audiovisual. Terus yang kedua adalah niat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak niat belajar ya, itu bakal susah banget sih kalau misalkan pengalaman saya sendiri, karena kalau misalkan udah niat dulu, pasti itu kayak, jati dirinya tuh kegeber sendiri gitu untuk kayak belajarnya itu. Jadi intinya kalau misalkan untuk tips belajar sendiri,
kalau dari saya kenali dulu dari teman-teman sendiri itu kayak gimana cara belajarnya. Nah, terus kalau misalkan untuk terkhusus tadi EKG sama EHO, mungkin ini kali ya Kak Fikri ya, kan kampus kita tuh menyediakan untuk hands on. Nah, kalau misalkan untuk EHO itu, kita lebih banyak mungkin hands on-nya gitu. Jadi kan harus lebih banyak praktiknya kalau misalkan untuk EHO, karena kan itu juga apa ya, TKV banget lah gitu. Kayak yang tadi Kak Fikri bilang, kayak semacam USG bayi, tapi kan kita USG jantung dan pembuluh darah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, buat mahasiswa semester 4, kan akan segera praktek di rumah sakit nih, Kak. Apa aja sih tips atau sarannya untuk mahasiswa yang mau praktek di rumah sakit? Oke. Ini ya, nggak petuah lah, lebih ke saran ya tadi ya. Saran untuk teman-teman semester 4. Berarti angkatan yang saat ini angkatan kalian, Iya, angkatan 2020. 2020. Oke. Mungkin lebih ke ini, aku lebih ke secara pengalaman aja sih ya. Intinya catatan itu kalian harus males, itu wajar, tapi itu nanti kalian suatu saat akan butuh. Tapi yang lebih pentingnya lagi, tadi penting yang kedua, yang paling penting yang utama adalah attitude. Dimana saat teman-teman udah mulai praktik, apalagi terjun ke rumah sakit, itu kan bukan individual teman-teman ya. Teman-teman nggak membawa nama teman-teman individu secara pribadi, intinya gitu. Tetapi kan teman-teman membawa alma teman-teman, membawa nama kampus, membawa nama jurusan, dan yang ketiga membawa nama teman-teman. Jadi intinya yang utama adalah, yang perlu ditekankan adalah attitude. Selain ilmu, selain teman-teman harus siapkan mental atau apapun, attitude itu yang penting ketika nanti teman-teman akan terjun langsung. Apalagi terjun langsung ke pasien. Teman-teman kayak mengoperasikan alat, ketemu dengan pasien secara langsung. Jadi teman-teman apa ya, harus secara dengan hati gitu. Terus kayak teman-teman intinya attitude itu yang paling penting. Itu. Baru yang kedua adalah catat hal yang penting, menurut teman-teman penting, nggak catat juga nggak apa-apa, itu balik lagi ke cara teman-teman, tapi diusahain catat, karena kan ya manusia tidak luput dari kelupaannya gitu kan, pasti catatan itu akan butuh gitu, apalagi kalau misalkan catatan itu tulisan teman-teman gitu. Terus jangan mengandalkan teman, itu sih, jangan mengandalkan teman. Kenapa? Karena mungkin bisa aja misalkan saya dengan Kak Fikri, dulu kita ini aja nunggu jawaban atau nunggu catatan aja ibarat gitu ya. Tapi saat praktik itu teman-teman tuh nggak bisa kayak gitu, karena kan nanti akan ada praktik 2, akan ada PKL yang dimana itu nanti teman-teman bakal fokus sendiri tuh bakal ada, fasenya tuh bakal ada. Jadi intinya adalah saat nanti akan terjun langsung praktik, jangan lupa attitude yang pertama, kedua siapin ilmunya yang udah dipelajari secara kuliah online. Itu sih yang paling penting dari saya. Mungkin Kak Fikri tambahannya apa nih? Langsung ya nggak? Wah, itu udah semua dibuat habis sama KBB tadi. Iya, Kak. Gitulah. Nggak jauh dari apa jawaban dari KBB. Benar juga. Yang pertama mungkin kesiapan dari segi pengetahuan teman-teman apa nanti yang bakal dikerjakan. Terus mungkin juga lebih mempersiapkan mental, karena nanti kan teman-teman di rumah sakit bukan hanya bertemu dengan kakak kelas ataupun alumni. Nanti teman-teman bakal dihadapkan dengan dokter spesialis jantung, mungkin kalau terus ada lagi dokter bedah, ada lagi dokter anestesi kalau emang teman-teman ditempatkan di cath lab. Terus ada lagi teman-teman sejawat kayak perawat, ada radiografer dan yang lainnya. Itu dari segi komunikasi kita, attitude kita dan yang lainnya itu harus benar-benar mencerminkan bahwa kita itu anak kesehatan. Terus untuk tips apa nih kira-kira tadi bilang? Tips untuk tadi gimana? Tips buat ini ya? Kita yang baru pertama kali nih Kak masuk ke rumah sakit untuk praktek.
menghadapi pasien seperti apa biar nggak grogi gitu Kak. Oh iya, mungkin teman-teman kan sebelumnya udah pernah kan yang melaksanakan praktek di kampus ya? Iya. Sudah Bang. Ya itu mungkin sama saja seperti kayak gitu. Itu umpamanya gambaran kecilnya ya, teman-teman praktek di kampus bertemu dengan pasien, tapi dengan pasien tidak ada keluhan. Kalau di rumah sakit emang pasien-pasien yang benar-benar orang-orang sakit kan, orang-orang yang punya keluhan, orang-orang yang udah punya penyakit. Tipsnya ya itu benar kata Kak Bebi, pokoknya kita itu tidak terlepas dari attitude kita lah kepada kakak kelas, kepada pasien kayak gimana tinggal kita, terus kepada dokter dan yang lainnya. Untuk pengetahuan, untuk apa sih, untuk skill dan yang lainnya. Yang penting kita ini sih mau gitulah. Yang penting kita mau berlatih. Karena kan mungkin ada beberapa tipe. Ada orang yang dia tahu segalanya, pinter lah, bisa dalam istilah pinter. Dia pinter tapi males gitu. Ada seperti itu. Mungkin ada orang nggak bisa apa-apa, tapi dengan semangat juang tinggi, terus rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Dari ketidaktahuan dia itu akhirnya menimbulkan rasa kemauan, ingin belajar. Karena kan nanti di rumah sakit teman-teman istilahnya langsung mempraktekkan, bukan Kak Bibi. Jadi yang udah kita dapat langsung kita Aplikasikan atau apa ya? aplikasikan. Mungkin dari nanti ada yang namanya pemeriksaan ehokardiografi, terus ada vascular sonografi, nanti ada juga treadmill test. Nah itu sih teman-teman. Nanti ada satu lagi itu di bagian cath lab ya Baby. Ada di di cath lab ada invasif sama elektrofisiologi. Ya itu sih sarannya, yang penting sebelum kita terjun langsung ke rumah sakit, baiknya kita mengetahui dulu bagaimana sih ini yang nantinya bakal terjadi di sana. Dan itu kan ini udah dijelasin sama KBB, jadi kita bakal ketemu sama ini itu. Ya, pokoknya semuanya ialah harus berdasarkan ketika pemeriksaan harus berdasarkan dengan SOP yang ada gitu. Standar operasional prosedurnya kayak gimana. Jadi itu sih teman-teman. Gimana? KBB ada yang ini nggak mau ditambahin nggak? Mungkin itu sih tadi udah ditambahkan oleh Kak Fikri juga. Jadi intinya hal utama mah ini ya Kak Fikri ya, attitude jangan lupa dijaga itu sih, karena kan bawa nama baik kampus, nama baik prodi, ditambah lagi prodi kita yang masih belum banyak orang mengetahuinya ya. Jadi kita tuh intinya harus membuat fondasi supaya orang mengetahui kita dengan sikap kitanya dulu aja yang bagus. Nanti oh itu mahasiswa teknik kardiovaskuler yang sopan santun ya, gitu kan enak ya didengarnya gitu. Jadi itu sih yang tadi udah disampaikan Pak Fikri, udah mantap lah. Oke, dari mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk tamatan dari TKV itu bisa kerja di mana aja, dan di rumah sakit itu kita dapat bagian apa aja itu Kak? Mungkin boleh dari Kak Fikri atau Kak Bebi. Jadi tadi lulusan TKP itu bakal ditempatkan di mana aja ya? Iya. Sebagai apa gitu. Mungkin tadi dijelasin tadi ya. Iya. Malah di awal malah menjelaskan tentang pekerjaan. Yaitu sih mungkin lulusan TKP itu kita bisa bekerja di 2 bidang ya Beb ya. Yang pertama ada di rumah sakit, yang kedua ada di alat kesehatan. Itu sih. Terus apa lagi tadi? Itu untuk lulusan TKP bisa bekerja di rumah sakit dan di alat kesehatan. Kalau di rumah sakit itu di bagian apa aja Bang? Atau juga di kalau alat kesehatan seperti apa tugasnya kita dari TKP sendiri, lulusan TKP seperti itu. Mungkin sedikit pandangan lah, karena
Iya, sedikit pandangan buat teman-teman semua ketika bekerja di rumah sakit, karena ngelihat ini ya, alumni yang udah bekerja di bagian non-invasif dan di bagian invasif, ada yang di bagian kayak di echokardiografi, di bagian vaskuler, bagian treadmill, dan di bagian cath lab. Nah, itu sih untuk penempatannya kita tetap di bagian di ranah kita. Kita nggak bakal dioper ke ke tempat-tempat lain ataupun ke job desk yang lain. Kita nggak mungkin suruh nyuntik pasien, kita nggak mungkin suruh ngasih obat pasien. Nggak, kita itu kan teknisi. Nah, itu sih mungkin harus teman-teman harus bisa digarisbawahi kan, kita sebagai teknik kardiovaskuler. Jadi kita itu sebagai teknisi, kita itu sebagai seseorang yang mengaplikasikan alat. Contohnya gitu, kita memeriksa kepada pasien, yaitu meriksa di bagian echonya, di bagian vaskulernya, dan di treadmillnya. Itu kita sebagai teknisinya. Mungkin kalau di bagian cath lab, kita itu ditempatkan di depan layar lah. Misalnya kita memonitoring. Yang pertama, kita memonitoring EKG, terus EKG, hemodinamik, saturasi, dan yang lainnya itu ketika tindakan berlangsung. Dan kalau di cath lab kan banyak ya teman-teman ya, tindakannya. Ada yang tindakan angiografi ataupun angioplastik. Jadi ada yang PCI dan yang lainnya. Nanti teman-teman bakal dapat kan kasus tersebut ketika sudah di rumah sakit. Silahkan ditambahkan. Ya, terima kasih Kak Fikri. Mungkin secara keseluruhan udah disampaikan Kak Fikri ya. Kita bisa kerja di dua tempat yang tadi Kak Fikri awal-awal sempat singgung juga, yang tertarik kenapa bisa mau ke TKV ini gitu kan, karena kita bisa di dua ranah. Mau di rumah sakit kita bisa, di alat kesehatan kita bisa gitu. Untuk kalau misalkan kita ditempatkannya di mana aja, tadi juga udah disampaikan sama Kak Fikri. Kalau misalkan di rumah sakit tentunya pasti kalau misalkan poli jantung, selain di cath lab ya, di poli jantung tugasnya biasa kita ya USG jantung atau vaskuler kayak gitu, atau treadmill, pokoknya di mana yang sudah kita pelajari lah, bekal kita yang di kuliah itulah yang kita kerjakan nanti saat di dunia pekerjaan. Terus bisa juga tadi di cath lab, tadi udah disinggung juga sama Kak Fikri, tapi hanya saja kita enggak melakukan tindakan invasif, kita hanya melakukan non-invasif aja, seperti yang tadi Kak Fikri udah singgung, monitoring, saturasi, dan pokoknya tindakan-tindakan yang tidak melukai pasien itu kita nggak ikut. Sisanya kita sebagai seorang teknisi, itu sih. Mungkin nih pertanyaan terakhir nih Kak, dari aku juga mau nanya. Untuk kakak-kakak, jadi Kak Fikri dan Kak Baby, apa sih harapannya untuk TKV Wahamka ke depannya seperti apa gitu? Mungkin ini sih, kan studi kita ini ya, hanya sampai diploma ya, D3. Nah, harapan untuk TKP Wahamka semoga nanti bisa kan kemarin tuh mendengar sedikit rumor ya, kita itu bakal istilahnya diupdate lah gitu, jadi D4 ya, semoga itu terjadi gitu, semoga itu terwujud. Jadi dengar-dengar juga kita bakal ada akreditasi juga nih Kak, dari profesi di TKV, semoga nanti dapat hasil memuaskan, minimal sama lah. Kalau dapat A lebih baik. Mungkin Kak Baby seperti apa? Mungkin sama seperti Kak Fikri tadi ya, karena kita masih jenjangnya D3 atau diploma, mungkin kedepannya TKV ini ada untuk jenjang D4-nya gitu, karena kan biar biar terasah lagi gitu kan ilmunya gitu, biar terlihat yang jurusan-jurusan yang lain juga gitu. Terus yang kedua adalah berharap TKV ini lebih banyak orang mengetahuinya, setidaknya ya mengetahui sih, nggak perlu mengenali, setidaknya mengetahui dulu gitu kan.
kayak TKV itu apa gitu. Jadi kami berharap itu mungkin dari ladang Hima ini gitu kan, dari himpunan mahasiswa ini, dari kumpulan teman-teman mahasiswa teknik kardiovaskular ini bisa lebih meng-up jurusan kita ini gitu kan. Gitu sih. Jadi berharap lebih TKV ini mungkin lebih dikenal dengan baik tentunya itu. Jadi ini ya lebih ke promosi KBB ya. Ya. Jadi seharusnya jurusan kita ini harus lebih dipromosikan ke apa ya, orang banyak lah gitu. Karena ya itu tadi, ini kan jurusan kita jurusan yang bisa dibilang langka karena di Indonesia hanya ada dua universitas yang sama di Makassar. Jadi masih sedikit dan lapangan kerja pun insya Allah masih dibutuhkan untuk teknisi kita. Ya mungkin harapannya semoga bisa memperkenalkan ke masyarakat lebih luas lagi lah tentang apa sih ini TKP ini, kayak gimana sih? Tuh. Benar-benar. Mungkin bisa kali ya salah satu caranya adalah dengan berhubungan baik teman-teman TKV UHAMKA ini dengan teman-teman TKV Unimers. Jadi bisa saling sharing-sharing tuh, membuka atau mungkin nanti atau dari teman-teman Hima TKV gitu kan mau adain acara proker bersama teman-teman Unimers yang nantinya akan menjadi apa ya suatu eksistensi bagi prodi TKV ini. Tuh. Itu sih paling. Gimana nih? Dari Arum masih ada pertanyaan atau dari Zaran? Nah, mungkin dari aku cukup nih. Cukup. Dari Arum? Udah cukup. Oke. Karena udah ada pertanyaan lagi nih Kak, juga udah waktu juga udah lumayan nih kita ngobrol-ngobrol juga. Saya ucapkan terima kasih nih buat Kak Baby dan Kak Fikri atas ilmunya yang udah disampaikan, udah banyak banget nih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita mahasiswa TKV dan juga buat yang nonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kak Baby dan Kak Fikri atas waktunya jadi narasumber dari video YouTube kita di Hima Teknik Kardiovaskular. Saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa. Untuk penonton semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.